Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas farmasi C, mata kuliah interaksi obat. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan video edukasi mengenai interaksi obat dengan obat. Nah, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok kami. Ada Saya Siva Nabila, saya Ica Jakiatu, Saya Salma Sabila. saya Ajril Harun Akil, saya Dabaidal. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan video edukasi. Selamat menonton dan selamat mendengarkan. Salma, ini kenapa? Tidak tahu, aku lemas sama mual sekarang. Yaudah kita duduk dulu ya. Salma, kamu tuh kenapa? Tidak tahu hari ini aku suka mual sama lemas. Kenapa ya? Udah dicek belum ke dokternya? Udah, waktu kemarin kata dokter aku didiagnosa hipertensi. Terus dikasih obat? Iya, dikasih obat. Obat apa ya? Obatnya obat kaptopril sama nifedipin. Kamu rutin nggak minum obatnya? Rutin kok, aku suka minum obatnya rutin. Tapi kan aku didiagnosa hipertensi ya. Kalau hipertensi kan pasti ada pusingnya tuh nggak hilang atau nggak mendingan gitu. Itu kenapa ya? Oh, kamu didiagnosa hipertensi? Iya, aku didiagnosa hipertensi. Atau mungkin ada interaksi antar obat sama obat? Emang ada interaksi obat sama obat? Biasanya setahu aku obat sama makanan deh. Ada loh, ada interaksi obat sama obat, enggak si interaksi obat sama makanan doang. Tapi aku gak tahu sih yang lebih jelasnya. Aku punya teman, dia anak farmasi. Bentar ya, aku telepon dulu ya. Halo, Cak, bisa kesini nggak? Iya, iya, oke, tunggu ya. Hai sih, kenapa ya, Cak? Dulu. Dikenalin ya, ini Salwa yang tadi aku ceritain. Salwa, ini Ica, ini aku. Kamu kenapa? Ada apa? Iya, aku kan sekarang suka mual sama lemas. Terus aku sempat ke dokter juga. Terus kata dokter, aku didiagnosa hipertensi. Terus kata Siva tadi mungkin karena efek interaksi sama obat sama obat dari yang obat aku konsumsi. Emang iya? Oh, tapi biasanya kan kalau hipertensi itu pusing. Kalau pusing kamu mendingan nggak atau hilang? Nah itu dia, enggak mendingan atau enggak hilang, suka pusing mulu. Kenapa? Cak, dulu kan kamu pernah bilang ada interaksi obat dan obat. Terus yang kasus yang apa? Corona ya? Corona itu kan ada interaksi antara obat dan obat. Itu kan katanya benar kan? Nah, gini. Jadi pas zamannya pandemi itu pernah ada kasus yang beredar di media sosial Facebook. Dalam sebuah video itu berisi klaim yang menyebutkan bahwa penyebab meninggalnya pasien COVID-19 bukan karena virus corona, melainkan karena adanya interaksi antara obat. Berarti efek samping yang aku rasain sekarang mungkin dari interaksi obat kaptopril sama nifedipin ya. Nah, bisa jadi, tapi supaya kamu tahu lebih lanjut, mungkin kita simak di video ini. Boleh. Hai kids, welcome back to my channel. Di sini kita akan membahas mengenai interaksi obat dengan obat, yaitu contohnya obat kaptopril dengan obat nifedipin. Nah, sebelumnya mungkin kalian belum mengetahui kaptopril itu obat apa dan nifedipin itu obat apa. Nah, kaptopril itu adalah obat yang digunakan untuk penyakit hipertensi dan juga gagal jantung. Kemudian golongan obat kaptopril ini adalah AC inhibitor. Sedangkan nifedipin ini merupakan obat yang digunakan untuk mengobati hipertensi juga, tapi dibagi dengan angina. Nah, obat nifedipin ini merupakan golongan obat kalsium channel blocker. Nah guys, jenis interaksi dari kedua obat itu yaitu antara obat kaptopril dan obat nifedipin, yaitu interaksinya yaitu farmakodinamik atau respon tubuh terhadap obat.
Nah, untuk kategori interaksinya sendiri yaitu minor, yaitu melibatkan dampak yang relatif kecil dalam suatu situasi atau hubungan. Tidak begitu signifikan dibanding interaksi utama atau yang lebih dominan. Untuk mekanisme interaksinya sendiri antara obat kaptropil dan obat nifedipin, yaitu penghambat saluran kalsium dan penghambat enzim pengonversi angiotensin atau AC, mungkin memiliki efek hipertensi tambahan. Manajemen interaksinya, meskipun obat kaptropil dan nifedipin ini sering digunakan secara bersama-sama, pemantauan tekanan darah sistemik secara hati-hati dianjurkan selama pemberian obat ini bersamaan, terutama selama 1 hingga 3 minggu pertama terapi. Adapun hal yang perlu disampaikan kepada pasien yaitu disarankan jika menggunakan kaptropil dan nifedipin untuk menghindari asupan makanan yang mengandung potasium seperti alpukat, pisang, ubi, dan sebaiknya menghindari atau membatasi konsumsi jeruk bali atau jus jeruk bali. Mungkin untuk interaksi obat antara obat kaptropil dan obat nifedipin dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi kalian, pada umumnya bagi semuanya, dan bagi yang sedang mengonsumsi harap berhati-hati dan harus tetap berada dalam pantauan dokter. Oke? Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.